Pada masa kekuasaan dinasti Ming, tepatnya di tahun 1522 sampai 1567, China memberlakukan kebijakan isolasi laut yang mengakibatkan daerah pesisir pantai diserang oleh kelompok perompak dari Jepang. Tokoh utama di balik kekacauan ini bernama Wang Zi. Ialah yang memimpin para perompak Jepang, meskipun sebenarnya ia sendiri berasal dari suku Han di China. Atas pengkhianatannya itu, Wang Zi pun ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Namun, meski ia ditangkap, kepemimpinannya diteruskan oleh orang Jepang dan juga anak angkatnya yang bernama Mao Haifeng. Untuk menghadapi ancaman itu, pemerintahan Ming menugaskan Jenderal Liu Dayo untuk menumpas para perompak. Namun, 5 bulan sudah berlalu. Jenderal Liu bersama pasukan Zhejiang belum bisa menembus pertahanan para perompak Jepang. Merasa terpojok, Jenderal Liu dan pasukannya pun memilih untuk mundur. Setelah pasukan Ming pergi, terlihat perompak Jepang sedang berkumpul, dipimpin oleh seorang samurai hebat bernama Kumasawa. Mereka adalah anggota klan Matsutra yang datang untuk mencari harta dan senjata demi memperkuat kekuasaan klannya. Kumasawa merupakan seorang pemimpin yang sangat hati-hati dan penuh strategi. Namun sayangnya muridnya yang bernama Yamagawa, anak pemimpin klan Matsura, sangat berbeda dengan Kumasawa. Ia menganggap strategi Kumasawa terlalu lamban, yang padahal pasukan Ming begitu mudah dikalahkan. Bahkan di garis depan, Kumasawa sengaja menempatkan para ronin untuk menghadang serangan pasukan Ming. Bagi Kumasawa, meski terkesan memanfaatkan para ronin, ia akan tetap melakukannya asalkan tujuan klannya bisa tercapai. Ketika para perompak ingin segera menyerang, Kumasawa mengatakan meski pasukan Ming terlihat mudah untuk dikalahkan, mereka harus tetap hati-hati. Karena pasukan Ming memiliki seorang jenderal yang sangat hebat bernama Qi Jiguang, yang baru saja memenangkan 3 kali pertempuran berturut-turut. Di sisi lain, Jenderal Liu yang masih terluka dikunjungi oleh Panglima tertinggi Zhejiang yang bernama Hu Zongqiang. Tak lama kemudian datang juga jenderal muda yang sangat terkenal, yang tak lain adalah Jenderal Qi Jiguang. Panglima Hu lalu menyampaikan bahwa pihak kerajaan sudah memutuskan Jenderal Liu harus diganti karena dianggap tak bisa menyelesaikan misi. Untuk itu, Panglima Hu datang bersama Jenderal Qi yang akan menggantikan posisinya. Singkat cerita, Jenderal Qi bersama pasukannya menghabiskan beberapa hari hanya untuk mengamati benteng pertahanan perompak Jepang. Berbeda dengan Jenderal Liu, Jenderal Qi tak pernah asal serang tanpa mempersiapkan strategi yang matang. Para perompak Jepang yang melihat itu hanya menertawakan karena menganggap pasukan Ming takut untuk menyerang. Namun, Kumasawa menegaskan bahwa Jenderal Qi bukan hanya mengamati, akan tetapi ia sedang menyusun strategi. Malam harinya, di tengah guyuran hujan, 2 ajudan Jenderal Qi mengusulkan untuk melakukan penyerangan.
Namun Jenderal Qi yang penuh strategi menolak usulan itu dan menyuruh semua pasukan untuk beristirahat. Berbeda dengan pasukan Ming, para Ronin malah menghabiskan malam itu untuk bersenang-senang. Bahkan Koh-Hata yang pemimpin para Ronin dengan santai menolak saat diperintahkan untuk lebih waspada. Keesokan harinya di saat para perompak masih tertidur, Jenderal Qi dan pasukannya sudah bersiap untuk menyerang. Lalu setelah itu, mengetahui bentengnya sudah dibobol, Kumasawa terlihat tenang dan malah memutuskan untuk mundur daripada menyerang balik. Bukan mundur tanpa alasan, Kumasawa sudah menyiapkan rencana untuk membalas serangan. Tak lama setelah benteng direbut, Jenderal Yu bersama pasukannya tiba di sana. Mereka disambut oleh Jenderal Qi yang membuat Jenderal Yu terkesan dengan strategi Jenderal Qi. Salah seorang warga meminta tolong pada Jenderal Qi untuk menyelamatkan warga lainnya. Namun untungnya, Jenderal Yu menyadari bahwa mereka adalah para perompak. Setelah kejadian itu, Panglima Hu mendatangi kedua jenderal sambil membawa pengawal kerajaan. Ia mengabari bahwa pihak kerajaan ingin menangkap Jenderal Yu yang dianggap gagal. Selain Jenderal Yu, pihak kerajaan juga ingin menangkap Jenderal Qi. Di sini Panglima Hu hanya bisa menolong Jenderal Qi dengan melaporkan kemenangannya di beberapa pertempuran. Sementara untuk Jenderal Yu, Panglima Hu tak bisa membantunya dan terpaksa membiarkan pasukan kerajaan menangkapnya. Singkat cerita, setelah dibebas tugaskan sementara, Jenderal Qi menggunakan waktunya untuk menguji kekuatan persenjataan pasukannya, yang ternyata tameng mereka masih membutuhkan perbaikan untuk bisa menahan serangan peluru. Tak hanya itu, ia juga mendapat kabar bahwa ia sudah kembali ditugaskan sebagai komandan utama Zhejiang. Sementara Jenderal Yu, ia tetap harus ditahan karena pihak kerajaan tak bisa mengampuninya. Atas kabar itu, Jenderal Qi pun mendatangi Jenderal Yu di penjara. Di sana, Jenderal Yu terlihat santai tanpa rasa beban sedikit pun. Bahkan ketika Jenderal Qi menceritakan keburukan Panglima Hu, Jenderal Yu sama sekali tak menyalahkannya dan justru mengatakan jika tanpa bantuan Panglima Hu selama ini mereka berdua pasti sudah dipenggal. Dirasa cukup dengan obrolannya, Jenderal Qi meminta Jenderal Yu untuk menunjukkan jurus tongkatnya yang sangat terkenal. Akhirnya, kedua jenderal itu pun latih tanding.
Keesokan paginya rombongan Jenderal Qi bersiap untuk melakukan perjalanan merekrut pasukan baru. Sesaat sebelum berangkat, seorang pemuda utusan Panglima Hu datang dan mengatakan bahwa ia ditugaskan menjadi sekretaris Jenderal Qi. Namun suasana berubah panas ketika istri Jenderal Hu mengetahui dirinya tak diajak dalam perjalanan itu. Sang jenderal yang takut istri pun segera membujuk dan mengajaknya mengikuti misi itu. Sesampainya di kota Xinhe, Jenderal Qi dan rombongannya berhenti di sebuah rumah makan yang dipenuhi pasukan Ming. Seorang pasukan yang tak mengenali Jenderal Qi malah menggoda istrinya yang tentu saja Atas kejadian itu, seorang perwira bernama Kapten Yang langsung meminta maaf. Setelah di rumah makan, rombongan Jenderal Qi menemukan seorang nelayan dan menemukan sebuah alat yang bernama kuda lumpur. Dengan alat ini, seseorang bisa melaju dengan cepat meski di atas lumpur. Kemudian rombongan sampai di daerah Yiwu yang masih bagian dari Xinhe. Di sana mereka menyaksikan perkelahian antara kelompok Yiwu dengan para pendatang. Ternyata daerah itu merupakan tambang yang ditemukan dan dikelola oleh rakyat Yiwu. Sementara para pendatang juga ingin ikut mengelola, namun tentu saja rakyat Yiwu menolaknya. Dari pertempuran itu, Jenderal Qi melihat rakyat Yiwu sangat cocok untuk dilatih dan dijadikan pasukan. Pasalnya mereka semua ikut berjuang demi melindungi milik mereka tanpa mengandalkan siapapun. Akhirnya Jenderal Qi pun meminta izin kepada Panglima Hu untuk merekrut dan melatih pasukan dari Yiwu. Keesokan harinya Jenderal Qi bersama beberapa pasukannya datang menemui pemimpin rakyat Yiwu yang bernama Da Cheng. Ia lalu mengutarakan niatnya untuk merekrut mereka dan menjanjikan akan mengirim pasukan untuk menjaga tambang itu. Sebagai gantinya, Da Cheng dan kelompoknya harus ikut berjuang dengannya. Namun Da Cheng bersikeras menolak. Hingga akhirnya Jenderal Qi menanyakan apa yang bisa ia lakukan agar Da Cheng mau ikut dengannya. Mendengar itu, Da Cheng langsung menantang sang jenderal untuk bertarung 1 lawan 1. Melihat ketulusan dan keberanian Jenderal Qi, Da Cheng pun pada akhirnya menghormati sang jenderal. Seluruh rakyat Yiwu setuju untuk bergabung, termasuk sang hakim yang sebenarnya dipaksa oleh Da Cheng. Akhirnya para pasukan itu pun mulai dilatih oleh Jenderal Qi. Berminggu-minggu mereka dilatih fisik, bela diri, hingga penggunaan senjata tajam. Sementara itu, Kumasawa dan para perompak juga sedang menyusun strategi untuk menghadapi pasukan Jenderal Qi yang jumlahnya 3.000 orang. Karena saat itu pasukan perompak sendiri mendapat tambahan pasukan hingga jumlah mereka 20.000 orang. Meski mereka menang jumlah, Kumasawa malah membagi pasukannya menjadi 3 kelompok besar untuk menyerang daerah Ninghai, Taizhou, dan juga Xinhe. Yang tentu saja keputusan ini membuat Yamagawa kesal, karena menurutnya akan jauh lebih baik jika semua pasukan dikerahkan menguasai daerah terdekat, yaitu Ninghai. Kumasawa lalu menjelaskan bahwa selain untuk memecah kekuatan musuh, strategi ini juga akan menghancurkan tekad pasukan Qi. Pasalnya, Xinhe dihuni keluarga Jenderal Qi dan pasukannya, yang tentu saja akan membuat mereka dilema untuk menyelamatkan keluarga atau wilayahnya.
Di sisi lain, Panglima Hu dan para jenderal mengadakan pertemuan darurat untuk menghadapi pasukan Jepang yang jumlahnya jauh lebih besar. Saat semuanya hampir putus asa, Jenderal Qi pun mengusulkan bahwa ia dan pasukan barunya akan menuju Ninghai yang merupakan daerah paling dekat dengan pusat komando Jepang. Mendengar itu, Panglima Hu pun setuju dan memutuskan Jenderal Qi memimpin di Ninghai, sedangkan Jenderal Lu akan memimpin di Taizhou. Akhirnya dengan 3.000 pasukannya, Jenderal Qi menuju Ninghai untuk menghadapi 20.000 pasukan Jepang yang berkumpul di sana. Yang tanpa ia sadari, pasukan Jepang sudah bersiap menyerang Shinhe dan penjagaannya yang sangat terbatas. Singkat cerita, baru saja sampai di Ninghai, pasukan Jenderal Qi harus berhadapan dengan para Ronin. Para pasukan pun segera mengambil posisi. Lalu setelah itu, setelah kemenangan itu, kabar buruk datang dari Shinhe. Dikabarkan bahwa pasukan Jepang sedang menuju ke sana. Di sini Jenderal Qi akhirnya sadar bahwa Ninghai hanyalah pengalihan untuk mengacaukan pasukannya. Selain itu, ia juga yakin bahwa tujuan perompak Jepang yang sebenarnya adalah daerah Taizhou yang merupakan ibu kota provinsi. Dan pada akhirnya, Jenderal Qi pun membagi pasukannya menjadi 2 kelompok. Kelompok pertama yang dipimpin Launan akan pergi ke Shinhe, sementara kelompok Jenderal Qi akan menuju Taizhou. Meski dipenuhi rasa khawatir, Jenderal Qi percaya bahwa istrinya tak akan mudah dikalahkan. Sementara itu, di Shinhe, kapten yang meminta istri Jenderal Qi untuk segera mengungsi karena pasukan Jepang akan menyerang. Namun dengan tegas ia menolaknya dan mengatakan bahwa ia akan berjuang bersama rakyat Shinhe. Karena baginya sebagai seorang istri jenderal, ia tak mungkin pergi begitu saja meninggalkan rakyatnya. Dengan keberanian yang luar biasa, ia pun memimpin para wanita di Shinhe bersiap di benteng pertahanan. Melihat itu dengan rasa malu, Kapten Yang pun mengatakan bahwa ia dan pasukannya akan mempertahankan benteng dengan nyawa mereka. Sementara itu, di tengah perjalanan menuju Taizhou, Jenderal Qi mendapat kabar bahwa Jepang dengan 20.000 pasukannya berkumpul di daerah Huajie yang tak jauh dari Taizhou. Mendengar itu, Jenderal Qi pun semakin yakin bahwa Taizhou adalah tujuan utama pasukan Jepang. Untuk itu, meski hanya dengan 1.500 pasukan, Jenderal Qi segera menuju Huajie untuk menghancurkan mereka. Malam harinya, pasukan Jenderal Qi sampai di Huajie dan langsung melancarkan serangannya. Melihat senjata dan tameng mereka, Kumasawa pun segera memerintahkan untuk mengepung mereka dan menggunakan bambu panjang.
Ketika pasukannya sudah terkepung, Jenderal Qi pun memerintahkan mereka untuk berpencar memasuki gang dan bertemu di timur laut. Ia sangat yakin panglima pasukan Jepang berada di sana. Mengetahui hal itu, Kumasawa segera menyiapkan strategi untuk mengepung pasukan Jenderal Qi. Sementara Yamagawa, pasukan penembak dan para Ronin ditugaskan untuk menjaga garis belakang. Mendengar itu, tentu saja Yamagawa kesal karena menurutnya mereka bisa langsung menyerang Jenderal Qi dan menghabisi mereka. Hal ini dipahami Kohata yang secara diam-diam mengajak Yamagawa melakukan serangan tanpa persetujuan Kumasawa. Sementara itu, Jenderal Qi bersama kelompok Dacheng kembali melawan pasukan Jepang yang menghadang mereka. Di sini, Dacheng sempat memerintahkan Hakim Yiwu untuk menemui pasukan meriam dan meminta mereka segera membantu pasukan Jenderal Qi. Singkat cerita, Jenderal Qi akhirnya sampai dan berhadapan dengan Kumasawa. Tanpa banyak basa-basi, mereka pun Ketika Kumasawa hampir berhasil mengalahkan pasukan Jenderal Qi, tiba-tiba Yamagawa, pasukan penembak dan para Ronin langsung menyerang pasukan Jenderal Qi. Meski sekilas berhasil, serangan itu nyata membuat rencana Kumasawa gagal total. Karena setelah serangan itu, pasukan penembak Jenderal Qi datang dan langsung menghancurkan mereka. Setelah mendapat laporan kemenangan, Panglima Hu datang ke Hujie untuk menyaksikannya secara langsung. Namun di sana ia hanya bisa menitikkan air mata melihat para korban dari pasukan Ming yang banyak jumlahnya. Ketika Panglima menanyakan Jenderal Qi, Hakim menjawab bahwa sang jenderal sedang mengejar pasukan Jepang yang akan melarikan diri. Mendengar itu, Panglima semakin sedih karena Jenderal Qi rela meninggalkan keluarganya demi menyelesaikan misi. Untuk itu, Panglima menyuruh Jenderal Lu dan pasukannya segera menuju Shinhe untuk memberikan bantuan. Sementara itu, benteng Shinhe yang dipimpin istri Jenderal Qi menjadi lautan peperangan.
Di saat pasukan Shinhe mulai kehilangan harapan, pasukan yang dipimpin oleh Luanan akhirnya datang tepat waktu. Kehadiran mereka langsung membalikan keadaan yang membuat pasukan Jepang berhasil dihancurkan. Kembali pada Jenderal Ki dan pasukannya, mereka terus mengejar Kumasawa dan pasukan Jepang yang mencoba kabur lewat laut. Pihak Jepang terlihat santai karena mereka mengira pasukan Ming tak akan bisa melewati pantai berlumpur. Namun tak disangka, dengan menggunakan kuda lumpur, pasukan Jepang berhasil disusul oleh pasukan Ming. Lalu setelah itu, sadar bahwa pasukannya tak akan menang, Kumasawa memerintahkan Yamagawa dan beberapa pasukan yang tersisa untuk kabur menggunakan kapal kecil. Sementara dirinya dan pasukan yang tersisa akan menghadapi pasukan Jenderal Ki sampai mati. Mendengar itu, Yamagawa pun akhirnya sadar dan meminta maaf atas semua kesalahan yang sudah ia lakukan. Ia lalu meminta Kumasawa ikut dengannya, namun ia menolak dan mengatakan untuk melupakan mimpi klan Matsura. Akhirnya Yamagawa pun dipaksa pergi, sementara Kumasawa akan berhadapan dengan Jenderal Ki. Melihat semangat pasukan Ming, Kumasawa pun mengatakan seburuk apapun suatu pasukan atau negara, jika dipimpin oleh seorang yang kompeten seperti Jenderal Ki, pasukan yang tadinya seperti domba pun akan berubah menjadi serigala. Begitupun sebaliknya, jika dipimpin oleh seorang yang tidak kompeten, serigala yang tadinya buas pun akan berubah menjadi domba. Singkat cerita, Jenderal Ki pun akhirnya berhadapan dengan Kumasawa. Disaksikan semua pasukannya, pertarungan akhir pun.